Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Rio Wirawan sebagai dosen pemampu mata kuliah metode penelitian tugas akhir. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Saya Liko Homare Jasmine dengan NIM 2410501054 akan mempresentasikan tentang proyek akhir saya yang telah saya buat di sini berjudul Pengembangan Sistem Manajemen Operasional dan Digital Marketing Jasa Sewa Kendaraan Pariwisata berbasis web dengan studi kasus yang ada yaitu WBN Trans. Latar belakang di sini, sektor pariwisata Indonesia ini mengalami pertumbuhan signifikan dengan lebih dari 700 juta perjalanan domestik pada tahun 2023, sehingga kasus itu membuka peluang bisnis di jasa sewa kendaraan wisata. Nah, WBN Trans ini sebagai usaha baru yang masih memiliki keterbatasan pada sistem operasionalnya yang belum terstruktur dan juga pemasaran digital yang belum optimal. Nah, hal ini menimbulkan risiko seperti double booking, miskomunikasi, dan juga jangkauan pasar yang terbatas. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem berbasis web yang mengintegrasikan manajemen operasional ini dan digitalnya menggunakan metode prototipe agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tadi. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem manajemen operasional berbasis web yang mampu menangani pemesanan, kalkulasi harga, manajemen armada, dan juga pencatatan transaksi pada WBN Trans. Kemudian yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur digital marketing ke dalam sistem agar BBM Trans ini dapat mengelola konten dan promosi dan juga memantau performa pemasaran digitalnya secara terpusat. Dan yang terakhir, apakah sistem yang dikembangkan menggunakan metode prototipe ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan hasil pengujian fungsional dan usabilitas. Nah, untuk kondisi BBM Trans pada saat ini, ya dari operasional manualnya yaitu booking WhatsApp, pencatatan manual, dan harganya tidak baku. Kemudian digital marketing belum optimal, yaitu konten tidak terjadwal, jangkauan terbatas, dan juga tidak adanya monitoring. Kemudian pengumpulan data di sini metode penelitiannya dari wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Pengujian sistemnya menggunakan black box testing dan juga sistem usability scale. Tujuan penelitiannya di sini yang pertama, merancang dan membangun sistem manajemen operasional berbasis web yang mencakup fitur pemesanan online, kalkulasi harga otomatis, manajemen ketersediaan armada, dan juga pencatatan riwayat transaksi. Yang kedua, mengembangkan modul digital marketing dalam sistem yang memungkinkan pengelolaan konten promosi, penjadwalan unggahan, dan juga pemantauan dasar performa pemasaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi kelayakan sistem melalui pengujian black box testing dan juga sistem usability scale. Di sini terdapat riset dan juga research gap. Dari penelitiannya yaitu ada sistem rental kendaraan, sistem digital marketingnya, dan juga platform UMKM wisata. Kemudian kekurangannya di sini tidak ada digital marketing, tidak adanya operasional, dan juga tidak ada manajemen armada. Solusi yang diusulkan di sini, sistem yang akan dikembangkan yaitu dari modul operasionalnya yang pertama ada pemesanannya online, kemudian kalender ketersediaan armada, yang ketiga kalkulator harga otomatis, yang keempat riwayat transaksinya. Kemudian ada juga manajemen kontennya, kalender konten, penjadwalan postingan untuk melakukan promosi, dan juga dashboard monitoring sebagai pemantauan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang pertama dari komponen yaitu membutuhkan laptop atau PC, kemudian spesifikasinya Intel Core i5, RAM 8GB, dan SSD 256. Yang kedua ada smartphone, Android atau iOS. Nah, perangkat lunaknya yang pertama ada Visual
Studio Code atau VS Code untuk kode editor. Kemudian yang kedua ada Laravel untuk framework. Yang ketiga MySQL untuk database. Yang keempat SMPP atau Laragon untuk prototype UI. Yang kelima Figma untuk prototype UI. Dan yang keenam Google Chrome untuk pengujian sistem. Di sini terdapat BMC, yaitu Business Model Canvas, karena peminatan bisnis dan juga di sini dipacu oleh pemasarannya juga. Jadi di sini terdapat BMC-nya, yaitu Business Model Canvas-nya, terdapat Key Partners, Key Activities, Key Research, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Channel, Revenue Stream, dan Struktur. Nah, Key Partners di sini pemilik armada kendaraan, mobil atau travel, kemudian driver atau supir, bengkel dan penyedia spare part, penyedia BBM, UMKM atau pelaku wisata lokal, reseller atau agen tiket jika ada. Kemudian yang key activities di sini melayani pemesanan transportasi online maupun offline, kemudian jam operasional perjalanan antar jemput penumpang, perawatan kendaraan atau maintenance, kemudian pengelolaan jadwal keberangkatan, promosi dan pemasaran media dari media sosial ataupun offline seperti poster, dan yang terakhir pengelolaan sistem booking. Key research di sini armada kendaraan, mobil atau travel, driver atau supir, sistem booking, bahan bakar dan operasional, jaringan pelanggan, dan juga media promosi. Dan value proposition di sini transportasi yang tersedia di daerah minim akses. Kemudian layanan aman, nyaman, dan tepat waktu. Bisa dipesan dengan mudah melalui WhatsApp atau melalui sistem. Harga terjangkau untuk masyarakat lokal, solusi mobilitas untuk daerah terpencil, dan juga potensi layanan tambahan seperti antar barang atau logistik. Customer relationship di sini ada pelayanan cepat dan responsif via WhatsApp, kemudian hubungan personal dengan pelanggan tetap, customer support sederhana, chat atau call, promo dan diskon untuk pelanggan loyal, testimoni dan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada channelnya, di sini WhatsApp utama untuk booking, media sosial, Instagram dan TikTok, promosi offline seperti brosur atau spanduk, agen atau reseller lokal, word of mouth, rekomendasi dari pelanggan-pelanggan yang sudah menggunakan armada ini. Customer segmennya masyarakat daerah terpencil, pekerja dan pelajar antar kota, wisatawan lokal, pelanggan tetap, atau pengiriman barang kecil. Strukturnya biaya bahan bakar, gaji driver, perawatan kendaraan, biaya operasional harian, biaya promosi, biaya sistem, dan juga biaya administrasi. Kemudian revenue streamnya, tarif perjalanan penumpang, pengiriman barang, sewa kendaraan, kerjasama wisata atau travel, dan paket langganan jika ada dan jika dikembangkan. Kemudian metode penelitian yang akan dijalankan, yang pertama pengumpulan kebutuhan, kemudian yang kedua pembuatan prototipenya, yang ketiga evaluasi pengguna, yang keempat perbaikan sistem, yang terakhir sistem final. Kesimpulannya di sini penelitian ini adalah perlunya pengembangan sistem berbasis web yang dapat membantu Wibian Trans ini dalam mengelola operasional dan juga digital marketingnya secara lebih efektif dan terintegrasi. Dan diharapkan sistem yang dikembangkan ini nantinya dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta jangkauan pemasaran digital Wibian Trans. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.